kedepannya untuk melaksanakan supervisi akademik Bu ya. Oke, sebelum melakukan supervisi akademik nih, ada yang sedikit kita perlu obrolkan dulu, boleh gitu? Iya, boleh. Oke. Jadi mungkin mohon izin ya sebelumnya saya sampaikan ya. Jadi dalam supervisi akademis itu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, karenanya kegiatan supervisi akademik ini memiliki sebuah tujuan, yaitu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, nanti pada saat supervisi akademik, mohon izin akan saya amati ya Bu ya, dan akan saya catat ini sesuai dengan rubrik penilaian, seperti apakah langkah-langkah pembelajaran yang Ibu terapkan sudah sesuai dengan standar kompetensi atau perangkat yang bukan disusun. Nah, sebelum dilaksanakan nanti proses observasinya Ibu, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Oke, mungkin pertanyaan pertama Bu ya. Kira-kira nih, pada saat nanti supervisi akademis dan nanti saya observasi, kompetensi apa nih yang ingin Ibu pun dikembangkan pada saat supervisi akademik itu? Jadi nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengimplementasikan bahan pembelajaran program dasar learning yang berbasis diferensiasi. Nah, di situ bertujuan agar meningkatkan keaktifan atau partisipasi siswa dalam memecahkan masalah dengan menggunakan minat dari belajar mereka masing-masing. Oke, jelas sekali Bu ya. Bu Kunti ini ingin kompetensinya itu mengimplementasikan model pembelajaran problem based learning berbasiskan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan keaktifan siswa dan bagaimana siswa itu memecahkan masalah. Oke, kira-kira nih Bu, kompetensi yang lebih spesifik lagi nih dalam apa yang ingin Ibu kembangkan kira-kira lebih spesifik. Jadi di sini yang perlu saya kembangkan yaitu yang lebih spesifiknya bagaimana saya dapat memaksimalkan model pembelajaran problem based learning tadi yang berbasis berdiferensiasi agar seluruh siswa itu aktif, dan tentu saja peningkatan kompetensi yaitu dalam memfasilitasi setiap siswa baik kelompok maupun individu untuk melaksanakan berdiskusi untuk memecahkan masalah. Tujuannya agar tercapai apa yang ditujukan pada model pembelajaran tadi. Oke, berarti ada dua nih Bu ya yang ingin dikembangkan ya, yang lebih spesifik, bagaimana siswa itu aktif, bagaimana siswa itu memecahkan masalah, dan tentu saja memfasilitasi setiap siswa baik dalam kelompok maupun individu dalam melaksanakan atau menyelesaikan permasalahannya ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari kompetensi yang ingin dikembangkan dengan spesifiknya tadi, kira-kira indikator tercapaian atau tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu itu seperti apa nih gambaran? Ini bisa dijelaskan Bu? Mungkin supaya siswa itu lebih aktif, kreatif, tentunya itu Pak ya, dan baik dalam berdiskusi kelompok maupun saat mereka memecahkan masalah dan menyesuaikan dengan belajar mereka masing-masing. Dan tentunya hasil belajar siswa meningkat secara umum. Oke, jadi indikator tercapaiannya adalah siswa di kelas lebih aktif dan kreatif, baik diskusi maupun secara individu maupun kelompok ya, dalam memecahkan permasalahan yang diberikan gitu ya. Dan tentu saja ketika berhasil maka hasil belajar siswa pun menjadi meningkat secara umumnya gitu ya. Oke, terima kasih nih untuk jawaban-jawabannya ya. Jadi nanti silakan Ibu melakukan proses supervisi akademik ini sebaik-baiknya Bu ya. Dan nanti setelah proses observasi ini sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Mungkin untuk pelaksanaan itu sebenarnya mungkin pasca observasi gitu ya. Oh iya nih Bu, kira-kira kapan nih jam pembelajaran maupun kelasnya yang bisa sama-sama kita laksanakan supervisi akademis ini? Besok Pak, kira-kira jam pembelajaran keempat setelah istirahat pertama Pak di kelas 11 MIPA. Oke, jadi besok Bu ya. Sampai berjumpa nanti Bu ya, besok di kelas 11 MIPA 2 ya Bu ya. Semangat terus Ibu. Semangat Pak. Oke, jadi nanti silahkan nanti ya balik ke tempatnya. Oke, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bebas ya. Itu tujuan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang pergaulan bebas, Ibu akan tanya, materi sebelumnya kalian pelajari tentang apa? Membahas tentang apa? Ya, bisa. Mujahadah nafs, husnuzon dan ukhuwah. Mujahadah nafs artinya apa? Kontrol diri. Husnuzon artinya prasangka baik, dan ukhuwah persaudaraan. Itu materi kita kemarin. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan terkait materi kita hari ini. Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan berbuat zina itu apa? Ada yang tahu? Siapa? Oh, Sri. Ya, Sri apa Sri? Pengertian zina hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Itu dimaksud zina. Kalau pergaulan bebasnya? Pergaulan bebas suatu pergaulan yang sudah tidak memindahkan norma-norma masyarakat dan nilai-nilai ajaran agama. Oh iya, pergaulan bebas itu sesuatu perbuatan yang sudah tidak memindahkan nilai norma agama. Ya, itu yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu. Ya, berdiri. Silakan berdiri semuanya. Siap? Ya, ice breakingnya. Ya, ice breakingnya ada di sini senang, di sana senang. Jadi ikuti ya. Misalnya di sini senang gini. Ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan di atas pinggul, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tepuk tangan. Tangan di atas pinggul, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tepuk tangan. Iya, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu kalian silahkan amati video yang Ibu tampilkan. Silahkan kalian amati dulu.
Ya, silakan dari kelompok ini saya maju ke depan untuk mempresentasikan presentasi. Satu ada duduk di sini. Satu. Atas perhatiannya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Dari kelompok auditori, silakan maju ke depan. Auditori, silakan maju ke depan. Jangan lupa salam. Satu, dua, tiga. Kami dari kelompok akan diserahkan hasil kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Ciri-ciri pergaulan bebas: kurangnya bertanggung jawab terhadap tugas, tidak mengatur atau memanfaatkan waktu, menghambur uang, memakai obat-obatan terlarang, penyebab pergaulan bebas, adanya perhatian orang tua. Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu dari kelompok visual. Silakan maju ke depan. Salam. Kami dari kelompok Ya, satu, dua, lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok visual ingin menjelaskan materi tentang pergaulan bebas, yaitu mabuk-mabukan dan rokok. Di kamera. Di sini ada dampak mabuk-mabukan. Kecanduan alkohol dapat merusak otot sehingga berdampak pada gangguan memori, sulit berkonsentrasi, dan mengganggu. Salam. Sekian. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sudah maju satu-satu.
Kesimpulannya, apa yang kalian dapat dari belajar tadi? Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Ada yang tahu? Apa? Apa pergaulan bebas? Pergaulan relasi yang sudah tidak menjadi iya. Terus faktornya apa saja? Faktor dari pergaulan bebas? Lingkungan, faktor lingkungan. Terus faktor apa lagi? Keluarga. Terus pertemanan. Iya. Contoh perilakunya apa aja, Nak? Apa? Contoh perilakunya yaitu mabukan, terus apa lagi? Merokok dan tawuran. Ya bagus, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Nak? Yang dimaksud dengan pergaulan bebas apa? Perilaku yang sudah digantung dari norma dan nilai-nilai agama. Perilaku yang sudah tidak mengindahkan norma-norma agama. Ya, itu yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Terus yang dimaksud dengan sini apa, Nak? Perbuatan yang dilakukan Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang belum terikat pernikahan. Contoh perilakunya apa saja? Mabukan, terus apa lagi? Merokok, apa lagi? Tawuran dan pacaran. Ya, terjadi yaitu hamil di luar. Hamil di luar. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku pergaulan bebas. Nah, ini semua pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu minta salah satu kalian untuk mereview pembelajaran hari ini. Ayo, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Apa? Kita hari ini bahas tentang apa? Pergaulan bebas dan mendekati zina. Ya, terus apa saja contoh perilakunya? Gak usah malu. Salah satu aja, Nek. Ibu minta salah satu aja. Bisa. Ya. Iya, cara mencegahnya bagaimana? Terus yang pasti yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah atau kepada Tuhan. Iya. Sekarang sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang surah atau ayat-ayat yang membahas tentang pergaulan bebas dan mendekati zina. Ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup berdoa bersama-sama. Sebelum kita ini, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa. Sekian pelajaran Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bunti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Bunti. Jadi tadi sudah melaksanakan supervisi akademis ya. Nah, saya observasi tadi. Gimana Bu? Apakah berjalan lancar tadi? Alhamdulillah berjalan lancar, Pak. Oke. Nah, setelah saya lakukan observasi nih Bu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ya Bu. Boleh, siap. Oke, ini pertanyaan pertama nih Bu. Nah, apa saja yang sudah Bu Bunti dapatkan nih pada saat supervisi akademis tadi terkait indikator tercapaian yang ingin Ibu capai? Yang ingin saya capai itu adalah terkait pembelajaran tadi. Saya di situ menggunakan model pembelajaran problem based learning yang berbasis berdiferensiasi, bertujuan agar anak-anak itu belajar dengan menggunakan minat gaya belajar mereka.
Oke, jadi tadi selama proses supervisi akademis ya, Ibu Kunti sudah mengimplementasikan model pembelajaran problem based learning yang berbasiskan pembelajaran diferensiasi ya, yang mana tujuannya itu untuk meningkatkan keaktifan siswa ya, bagaimana siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, tentu saja karena pembelajaran berdifferensiasi itu bagaimana guru memenuhi berbagai kebutuhan belajar siswanya gitu ya. Luar biasa tadi. Jadi ini mohon izin Ibu karena saya sampaikan beberapa catatan ya. Jadi tadi selama saya observasi Ibu sudah melakukan pembelajaran problem learning. Sudah saya lihat tadi sudah sesuai dengan kegiatan pendahuluan inti dan kegiatan yang sudah disusun sesuai perangkat Ibu. Nah juga saya amati tadi siswa aktif ya, kreatif dalam diskusinya. Mungkin juga tadi sudah memandu jalannya diskusi bagaimana siswa memecahkan masalahnya, hingga akhir pembelajaran juga siswa sudah mempresentasikan ya, yang mana siswa ada yang membuat mini mati, ada yang siswa membuat vlog, dan juga ada siswa yang mempresentasikan ya, untuk siswa yang auditori. Nah, luar biasa Bu ya, bahkan tadi sampai siswa sudah dengan serius mengerjakan asesmen formatif dan sumatif. Nah, untuk ke depan nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang dikembangkan terkait kita sudah melakukan supervisi hari ini? Baik Bapak, rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya yaitu bagaimana memaksimalkan lagi saya sebagai guru belajar, sebagai fasilitator mereka. Dan di situ rencananya saya akan menggunakan model project based learning, yaitu agar siswa lebih kreatif dan aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, biasa ya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya tadi adalah bagaimana mengimplementasikan model pembelajaran project based learning ya, yang mana itu tujuannya untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran Bu ya. Oke, jadi luar biasa sekali nih Bu. Jadi semoga kedepannya lebih baik dan sukses Bu. Amin, alhamdulillah. Jadi terima kasih ya Bu, hari ini sudah melaksanakan proses supervisi akademik. Nah, saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, biasa sehat Bu ya. Semoga sehat ini. Oke, tadi sudah saya melakukan supervisi ya, observasi di kelas Ibu. Ya. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh nih Bu? Boleh Pak. Oke. Jadi tadi sudah saya mengamati. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Ibu. Mungkin pertama-tama bisa Ibu ceritakan ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang ada tadi. Tujuan pembelajaran saya di sini Pak, di sini kan saya mengambil materi pergaulan bebas dan zina, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah di situ tujuannya agar anak-anak itu mereka benar-benar memahami bahwa pergaulan bebas bahkan mendekati zina itu jangan sampai terjadi kepada mereka. Nah di sini supaya anak-anak itu lebih mendalami lagi atau memahami itu, saya di sini menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, yang berbasis berdiferensiasi. Jadi tujuannya tadi itu bagaimana siswa memahami makna pergaulan bebas dan zina, dan bagaimana siswa menghindari itu Bu ya, dengan menggunakan problem based learning. Mungkin bisa Ibu ceritakan nih seperti apa sintak atau langkah dalam problem based learning, walaupun tadi saya amati gitu ya, tapi mungkin dari Ibu mungkin lebih paham. Mungkin ceritakan gimana cerita. Mungkin langkah pertama itu Pak, sebelum kita memulai menggunakan model ini, tahap pertama kita harus mengadakan asesmen diagnostik. Nah di situ kita bisa mengetahui siswa itu minat dan bakatnya itu di mana. Karena kan berdiferensiasi itu ada 3, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Nah dengan adanya diagnostik maka kita bisa tahu anak itu bakatnya di mana.
Jadi model yang ingin Ibu angkat tadi adalah model pembelajaran problem based learning. Ada diferensiasinya ya. Ibu membagi dalam berdasarkan gaya-gayanya, ada yang audio, ada yang kinestetis dan visual. Mungkin bisa diceritakan lagi Bu apa bedanya dari ketiga itu? Perbedaannya mungkin kalau di audio itu anak-anak lebih suka untuk mendengarkan. Kalau visual mereka lebih kepada melihat, mungkin kita dengan menayangkan video atau dengan PowerPoint. Nah, kalau dengan yang kinestetik mereka tuh lebih ke prakteknya Pak. Kalau tangannya mereka yang lebih banyak bergerak di situ. Oke, berarti ini sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan waktu percakapan kita di praobservasi kemarin Bu ya. Iya. Ada kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan, yaitu bagaimana siswa memecahkan masalah, bagaimana siswa aktif, dan bagaimana siswa kreatif dalam kelompoknya. Karena Ibu bagi sesuai dengan gayanya tadi, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik sesuai yang Ibu jelaskan tadi. Oke, mungkin nih Bu kalau boleh bertanya, dari pembelajaran Ibu tadi dari 1 sampai 10 kira-kira berada pada angka berapa Bu kalau Ibu sebagai guru? Mungkin kalau saya sendiri ya belum sempurna ya Pak. Mungkin karena ini awal-awal bagi Ulun juga, karena sebelumnya Ulun memang lebih kepada metode yang ceramah saja, tidak menggunakan metode-metode yang seperti itu. Mungkin lebih ke 7 aja dulu Pak. Tidak seutuhnya yang sempurna, belum bisa. Tidak sempurna ya. Oke, jadi Ibu menilai posisi Ibu sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran model problem based learning ini, Ibu menilai di angka 7. Mungkin diceritakan Bu, 7 tadi seperti apa Bu? 7 itu mungkin karena di situ anak-anak belum terbiasa untuk terlalu aktif, atau bahkan mereka belum terlalu, lebih anak-anak di sini tuh lebih mereka kurang pede Pak untuk menjelaskan atau mengutarakan apa yang ada di pikiran dia. Memang kebanyakan seperti itu. Walaupun kita dengan menggunakan ini tadi, ya mungkin Ulun lebih melatih lagi supaya mereka lebih pede, kreatif, bahkan mereka lebih aktif lagi. Nah, mungkin di situ terjadinya kenapa kok masih 7, dan dari saya sendiri mungkin belum begitu memotivasi siswanya. Belum maksimal. Belum maksimal ya. Kita setiap manusia pasti tidak ada yang sempurna ya. Iya, betul. Tadi dari sisi Ibu sebagai guru yang bertindak yang melaksanakan model pembelajaran problem based learning Bu ya. Mungkin kalau boleh nih saya tanya juga, kira-kira menurut Ibu sendiri siswa-siswa tadi kalau di angka 1 sampai 10 kira-kira berada di angka berapa dalam kreativitas atau aktifannya, ataupun terkait bagaimana dia memecahkan masalah ketika menyimak pembelajaran Ibu dengan menggunakan model PBL ini? Dari si anak-anaknya sama aja Pak, 7 juga. 7 ya. Mungkin bisa diceritakan Bu 7-nya seperti apa? Karena mereka belum begitu yakin, percaya dirinya masih kurang, atau bahkan mereka untuk maju ke depan presentasi ada yang masih malu-malu dalam menjelaskannya, mereka belum begitu jelas dalam menjelaskan, penjelasannya masih ngalor ngidul, nggak jelas itu. Atau bahkan mereka sesama teman itu tidak saling bertukar pikiran. Pikiran ya. Oke, jadi Ibu menilai tadi Ibu pribadi bahkan siswa masih berada di angka 7 dari 1 sampai 10. Belum terbiasa. Kira-kira nih Bu, untuk kedepannya dari angka 7 Ibu ingin meningkatkan ke angka berapa nih? Kalau dari Ulun sendiri, kalau bisa ya lebih ke 10, mungkin belum begitu, mungkin ke 9 aja Pak. Mungkin ke 9. Mungkin bisa diceritakan Bu seperti apa ketika Ibu berada di posisi 9 itu, ada perubahan apa nih dari angka 7 ke 9? Mungkin bisa diceritakan Bu? Perubahannya yang pasti saya lebih memotivasi siswa dalam memberikan materi, atau dalam Ulun mengajar itu lebih menggunakan metode-metode yang lain menyesuaikan dengan materi yang ada. Tidak terpaku ke satu metode saja. Dari angka 7 ingin ke 9. Adapun langkah yang ingin Ibu coba adalah melakukan berbagai model yang lain lagi, tentu saja masih menyesuaikan dengan pembelajaran yang ada Bu ya.
Oke, luar biasa nih Bu. Jadi tadi sudah saya amati ya Ibu mengajar menggunakan model problem based learning yang berbasis diferensiasi. Mohon izin nih Bu, saya sampaikan ada beberapa catatan saya nih jika mengamati Ibu tadi Bu ya. Oke, jadi tadi Ibu sudah melaksanakan model problem based learning yang sudah berjalan dengan baik adalah siswa mulai aktif nih Bu ya. Iya. Walaupun tadi kata Ibu berada di angka 7. 7, aktif, Belum kreatif, sepenuhnya. diskusi dan kelompok. Ibu juga sudah membagi siswa dalam berbagai kebutuhan belajarnya, ada audio, visual dan kinestetik. Nah, mungkin ini yang perlu ditingkatkan Bu ya. Catatan saya, bagaimana Ibu bisa memotivasi atau mengaktifkan siswa yang ada beberapa tadi di masing-masing kelompok itu belum ada motivasinya Bu. Ya tadi benar seperti apa yang Ibu sampaikan, masih berada di angka 7 karena Iya. siswa masih ada yang terbata-bata menyampaikan. Itu yang perlu ditingkatkan. Kira-kira menurut Ibu ini seperti apa nih caranya untuk meningkatkan motivasi belajar? Mungkin menurut saya ya dengan membiasakan kita menyuruh anak itu lebih beraktif dalam mengikuti pembelajaran. Tidak hanya terpaku gurunya saja yang menjelaskan atau gurunya yang ngasih tugas cuma sekedar menulis di buku, mungkin lebih ya dengan menggunakan model pembelajaran yang membuat anak itu aktif dalam mengikuti pembelajaran supaya mereka pun lebih semangat juga Pak. Lebih semangat ya. Iya. Oke. Nah, jadi itu tadi tantangan nih Bu ya. Bagaimana Betul sekali. meningkatkan keaktifan siswa. Oke. Kira-kira nih Bu, adakah selain itu nih langkah-langkah yang ingin Ibu coba lagi terkait bagaimana mengaktifkan motivasi belajar siswa? Mungkin nanti saya akan mencoba model lain Pak. Model lain. Oke, apa Model itu? lain yaitu PJBL, Project Based Learning, di mana PJBL itu mereka lebih kepada hasilnya berupa proyek. Jadi hasilnya itu nyata dan ada dari hasil kerja mereka. Ya mungkin itu tidak dipilih menurut minat gaya, lebih kepada bagaimana mereka dalam membuat hasil berupa proyek. Oke, jadi nanti mungkin ada yang ingin Ibu coba ya tadi. Iya. Selain bagaimana membuat siswa aktif dalam diskusi, Ibu juga ingin mencoba menggunakan model atau strategi yang baru, itu tadi ada Ibu sebut PJBL. Ini diceritakan seperti apa Bu? Sintak atau langkah dalam PJBL itu, gambaran itu. PJBL itu mungkin kurang lebih aja dengan PBL ya Pak ya. Tetapi yang membedakan itu di situ kita harus senantiasa mendorong dan membimbing siswa dalam membuat atau menyelesaikan hasil proyek mereka. Di situ anak-anak harus ada berupa hasilnya, yaitu proyek. Misal contoh kalau dari materi ulun ini larangan pergaulan bebas dan mendekati zina, mungkin bisa dengan menggunakan hasil proyeknya berupa poster Pak. Nah jadi di situ poster, mereka membuat sebuah poster di mana di situ berkaitan dengan materi tentang larangan pergaulan bebas. Buat poster Bu ya. Artinya Iya. ada proyek ya. Iya, betul. Selain poster apa nih Bu kira-kira? Selain poster tuh mungkin bisa juga berupa video Pak. Video. Misalnya film pendek tentang terkait pergaulan bebas dan mendekati zina juga bisa. Oke, itu ya langkah-langkah yang opsi-opsi lain ya Iya. yang mungkin dicoba untuk bagaimana meningkatkan motivasi atau aktifan siswa yang belum ada motivasinya. Iya. Lalu di model PJBL itu Bu, nanti kira-kira gimana desain atau rangkanya ketika Ibu ingin merefleksikan hasil pembelajarannya kepada siswa? Kira-kira seperti apa refleksi yang ingin Ibu coba? Refleksinya itu mungkin lebih kepada bagaimana anak-anak untuk menyelesaikan itu tadi Pak proyeknya. Apakah mereka berhasil atau tidak dalam bekerja sama. Kan tadi sudah menggunakan model PBL. Dari situ memang masih di angka 7 mereka kurang kerjasamanya dan kan mereka tidak terlalu pede untuk menjelaskan padahal mereka mampu. Nah untuk di PJBL itu mungkin lebih ke situ refleksinya. Oke, ada gambaran refleksi ya. Iya. Nanti ke depannya dari angka 7 ingin melaksanakan ingin meningkatkan ke angka 9. Iya. Untuk sekaligus meningkatkan motivasi belajar siswa atau Iya. keaktifan siswa. Ibu ingin mencoba langkah atau model PJBL gitu ya, Project Based Learning. Iya. Ya,
Oke, jadi nanti ada hasil yang ingin disampaikan ya, ada ada hasilnya. ada mading, Suatu proyek atau berupa video. ya. Ya, oke, oke kita sudah hampir di akhir supervisi nih Bu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Bu. Kira-kira habis ini kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan terkait pembelajaran di kelas kepada siswa nih? Potensi dari saya ya Pak. Iya. Mungkin ya itu tadi ulun lebih lagi mencari metode-metode lain, tidak terpaku ke situ satu metode saja, dan mungkin bisa mencoba dengan metode atau model yang lain Pak, supaya kita nih guru lebih berkompeten lagi dalam memberikan pembelajaran ke siswa, supaya siswa itu tidak jenuh, tidak tidak bosan di ya. dalam kelas. Harus Ya. kreatif Bu ya. Iya. Harus Oke. kreatif. Kira-kira ada hambatan nggak Bu dalam Ibu melaksanakan model-model yang beragam atau tadi ingin mencoba mengambil ke JBL tadi? Ya tentu banyak Pak hambatannya. Yang pasti yang pertama, anak-anak itu masih kurang pede, itu termasuk hambatan bagi ulun, karena mereka lebih mengandalkan, misalkan kita bagi kelompok itu mereka mengandalkan ke anak yang lebih percaya diri, jadi mereka tidak mau mencoba lagi yang lainnya, seperti itu. Oke, tadi ada hambatan yang mungkin yang di gambaran Banyak itu sekali. kira-kira banyak Bu ya. Kira-kira bagaimana Bu cara Ibu dalam mengatasi atau menanggulangi hambatan tadi? Cara mengatasinya mungkin membiasakan aja Pak, mereka lebih ikut aktif dalam Biasakan belajar, ikut aktif. dalam Oke. pembelajaran. Oke, membiasakan aktif ya. Nah, kira-kira siapa saja nih Bu orang yang bisa Ibu minta tolong atau Ibu minta bantuan ataupun Ibu libatkan terkait bagaimana nanti meningkatkan kompetensi yang baru, yaitu bagaimana Ibu mencoba model pembelajaran project based learning ini. Kira-kira siapa aja yang Ibu libatkan? Yang pertama mungkin konsultasi ke lokasi kurikulum, itu yang paling utama dulu. Oke. Ke beliau, dan mungkin bisa juga teman guru yang lainnya Pak, minta pendapat, minta masukan. Nah, karena guru-guru yang lain itu masih sudah banyak yang mampu. Ya. Oke, benar sekali Bu. Jadi tadi orang yang dilibatkan adalah kurikulum ya, berkolaborasi ya, ataupun bermusyawarah, dan juga dengan guru-guru mapel lain ya, yang mau baik lintas mapel ataupun satu rumpun, bagaimana melaksanakan model PJBL ini. Oke, untuk selanjutnya itu tadi langkah bagaimana Ibu menjalankan model pembelajaran project based learning ya. Ya. Nah, oke, karena ini saya sudah observasi Bu ya. Untuk kedepannya nih Bu, kira-kira kapan waktunya nih untuk Ibu melaksanakan model pembelajaran project based learning atau kompetensi baru yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Kira-kira kapan Bu? Mungkin nanti ketika minggu depan Pak, pelajaran ketika ada jam pelajaran ulun, maka saya akan coba Oke, pertemuan minggu depan akan ya, datang, iya. akan mencoba model apa itu? PJBL, Project Based Learning. Project based learning. Oke, jadi nanti waktunya akan segera ya minggu depan. Oke, semoga kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan nanti berjalan dengan lancar nih Bu ya. Sukses terus nih untuk Ibu Kunti ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kunti hari ini ya sudah melakukan proses supervisi akademis bersama saya nih Bu ya. Dimulai dari pra observasi, kemarin hari ini saya observasi, kemudian ini kita pembicaraan pasca observasi. Jadi ada beberapa catatan ini dari saya. Bu Kunti juga tadi sudah menyampaikan Bu ya. Yang ke-7 ingin meningkatkan ke angka 9. Berbagai model yang dicoba, Iya. waktunya pun sudah ya, akan melaksanakan ke minggu depan bagaimana meningkatkan kompetensinya lebih. Oke nih Bu, jadi saya akhiri nih Bu ya. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Sukses terus untuk Bu Kunti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.